Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan segala puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan kita di malam hari ini kembali Allah mempertemukan kita dalam majelis ini dalam pembahasan tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala atau ya Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Dan kita di kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan masih dalam tafsir suratul Fatihah. Dan di kesempatan yang lalu kita telah membahas tafsir dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga sampai firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Maka biidznillah taala insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan dalam tafsir di ayat yang keempat hingga selesai kalau memungkinkan insyaallah. Dan sebelumnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahannya bagi kita semua. Baik. Tak lupa salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kita akan memulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Maliki yaumiddin. Malik Yaumiddin artinya kalau terjemahan di Al-Quran terjemahan kita lihat artinya raja hari pembalasan. Ya, raja hari pembalasan. Baik. Kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Al-Maliku huwa man ittasafa bi sifatil mulki allati min athariha annahu ya'muru wa yanha wa yuthibu wa yu'aqibu. Al-Malik
Maknanya adalah huwa man ittasafa bi sifatil mulk, yaitu dia yang disifati dengan sifat raja, ya, allati min athariha, yang mana diantara konsekuensinya adalah annahu ya'muru wa yanha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan juga melarang, ya, dan juga melarang. Baik, sebagaimana yang kita sebutkan di penjelasan di ayat yang sebelumnya, yaitu di alhamdulillahirabbil alamin, di sana berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang juga menyangkut penciptaannya, kemudian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Malik Yaumiddin, raja hari pembalasan, maksudnya Allah tersifatkan dengan sifat raja. Ya, Malik ini memiliki, atau dia adalah salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di antara konsekuensinya walillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah Subhanahu wa taala lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi ini di antara konsekuensi, ya. Oleh karena itu para ulama mereka mengatakan al-malu malullah wan nasu mustakhlafina fih. Harta itu hakikatnya adalah milik Allah dan manusia mereka hanya saling menggantikan satu dengan yang lain. Jadi segala yang ada ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti posisi kita sebagai hamba adalah sebagai pemegang amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dapatkan tidak ada kepemilikan yang hakiki yang dimiliki oleh manusia. Ya, manusia tidak memiliki secara utuh. Naam, kalau kita berbicara secara akad, kepemilikannya bersifat al-milkul tam, artinya kepemilikan yang penuh. Tetapi secara hakikat bahwa kepemilikan manusia itu tidak bersifat mutlak. Karena buktinya apa? Karena buktinya di akhirat kelak manusia akan ditanya tentang segala nikmat yang dia miliki. Seandainya semua ini adalah milik kita, maka kita tidak perlu ditanya. Ini membuktikan bahwa apa-apa yang kita miliki itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha memiliki. Oleh karena itu apabila seseorang kehilangan nikmat alias mendapatkan musibah, maka dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua berasal dari Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Dan secara fitrah manusia pun sebenarnya mengakui akan hal ini. Apabila ada seorang ibu misalkan, seorang ibu kan dia bagaimana sulitnya dia mengandung anaknya dari kecil, dia memeliharanya hingga kemudian dia melahirkannya, dia menjaganya, membesarkannya, menyapihnya, dia menyusuinya, kemudian menjaganya hingga besar. Betapa besar pengorbanan seorang ibu. Namun meskipun sedemikian besarnya pengorbanan seorang ibu, apabila dia kemudian menganiaya anaknya, kemudian dia mengatakan anak ini adalah anakku, maka terserah saya mau apakan, iya kan? Saya yang melahirkan, saya yang menjaga, saya yang membiayai. Maka secara fitrah orang-orang akan menolaknya, mengingkarinya. Kita pasti akan mengatakan kenapa ibu ini menganiaya anaknya, walau dia yang melahirkan. Karena secara fitrah jiwa kita mengakui bahwa kita semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan lupa, jangan pernah berpikir bahwasanya apa-apa yang kita miliki ini adalah kepemilikan yang sempurna, jangan. Suatu saat dia akan kembali kepada pemiliknya, termasuk diri kita juga. Baik. Nah, beliau menyebutkan di antara konsekuensinya adalah annahu ya'muru wa yanha, bahwasanya Allah memerintah dan
juga melarang. Ya, ini konsekuensi raja. Nah, perintah yang dimaksud di sini ada bisa dalam dua sudut pandang. Yang pertama adalah perintah yang bersifat kauniyah, artinya sunatullah yang terjadi pada alam ini. Ya, siang dan malam, matahari dan bulan, itu semua berjalan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum pikir ini semua berjalan secara apa ya? Secara otomatis saja. Tidak, semua ini berjalan atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berhenti, dia akan berhenti. Ya. Ya, tulijul laila wan nahari wa tulijun nahara fil lail. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Engkau masukkan malam ke dalam siang, masukkan siang ke dalam malam. Semua ini berjalan atas perintah Allah. Ya. Ya, berjalan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan heran ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya tanda di antara tanda kiamat besar adalah terbitnya matahari dari sebelah, ya, sebelah mana? Sebelah barat. Kalau kita di sebelah barat. Ya. Maka ya, sebelah barat ya. Maka ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi menyebutkan di akhir zaman kelak, pada waktu itu taubat tidak akan diterima. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan matahari untuk terbit dari mana dia terbenam. Ya. Jadi ini namanya perintah yang bersifat kauniyah, dan ini tidak ada yang bisa menolak. Manusia tidak diberikan pilihan untuk kemudian menolak ini. Ya, aliran darah yang mengalir dalam diri kita, ya. Saraf-saraf ini bergerak, semua ini berjalan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ya. Oleh karena itu, seberapapun ikhtiar yang dilakukan oleh kita, kalau Allah belum perintahkan kita untuk sembuh, tidak akan sembuh. Nah, tetapi Allah memberikan sebab, ya. Allah memberikan sebab dan akibat. Baik, ini perintah yang bersifat kauniyah. Nah, perintah yang kedua adalah perintah yang bersifat syariah. Inilah ujian yang manusia diberikan pilihan, apakah dia mengambilnya atau tidak. Salat itu perintah Allah Subhanahu wa taala, zakat perintah Allah. Tapi karena ini ujian, ya, maka manusia diberikan pilihan. Maka orang-orang yang kemudian menjalankan perintah ini, mereka lah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, afa ghaira dinil islam yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi turja'un. Apakah mereka hendak mencari agama selain Allah Subhanahu wa taala, padahal yang di langit dan bumi berserah diri kepada Allah, baik dengan sukarela atau terpaksa. Ya. Orang-orang yang beriman, mereka berserah diri kepada Allah dengan sukarela, karena mereka taat secara kauniyah dan taat secara syariah. Mereka ya berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mereka mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terpaksa, yang dimaksud dari terpaksa di sini adalah orang-orang kafir. Mereka tidak mau menjalankan perintah Allah, tapi mereka mau tidak mau terpaksa mereka harus menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauniyah. Ya. Jadi oleh karena itu hukum itu harus milik Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang tertinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di antara konsekuensi Allah Subhanahu wa taala sebagai raja, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintah dan juga melarang. Ya. Jadi bisa bersifat kauniyah, bisa bersifat syariah. Yang syariah itu perintah dalam agama ini. Apa yang wajib kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Wa yuthibu wa yu'aqibu, dan Allah memberikan balasan pahala dan juga memberikan hukuman. Maka itu tadi konsekuensinya. Kalau kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat syariah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala.
Tapi kalau kita kemudian menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman. Itu pasti. Ya. Jadi itu pasti. Jadi ada perintah, ada larangan, dan ada pahala dan ada hukuman. Ya. Salat yang tadi kita laksanakan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita melaksanakan, maka pasti kita akan mendapatkan pahala, sedikit atau banyaknya. Kecuali orang-orang yang memang murni melaksanakan salat karena riya. Ya, ini. Wa yatasarrafu bimamalikihi bi jami' anwa'il tasarrufat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatur kerajaannya dengan seluruh jenis pengaturan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatur. Jadi langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya itu kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kerajaan Allah berkuasa atas seluruhnya. Ya. Di dunia ini manusia diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kuasanya bukan kuasa yang mutlak. Ya. Manusia tidak berkuasa secara mutlak. Ya. Taruhlah Fir'aun, ya, Fir'aun yang dia menyebutkan dirinya adalah Tuhan. Bahkan dia memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya pada waktu itu. Tapi dia tidak punya kuasa untuk menolak kehadiran seorang yang akan menjadi sebab kehancuran kerajaannya. Kehadiran Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Fir'aun membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan? Kenapa? Karena dia tidak ingin lahir adanya seseorang yang akan menjadi sebab kehancurannya. Karena sebelumnya dia bermimpi dalam satu riwayat. Dia bermimpi, dia melihat ada api yang membakar rumah orang-orang Kipti, karena Fir'aun ini orang Kipti kan, orang asli Mesir. Tetapi anehnya api itu berasal dari Palestina. Menuju ke Mesir membakar rumah orang-orang Kipti, tapi tidak membakar rumah Bani Israel. Maka dikatakanlah oleh penyihir-penyihirnya, oleh paranormalnya mengatakan nanti akan lahir seseorang dari Bani Israel yang akan menjadi sebab kehancuran kerajaan. Maka kemudian dia membunuh laki-laki. Tapi meskipun demikian, dia tidak bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi Musa alaihissalam itu adalah seseorang yang dia pelihara. Dia pelihara. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu hidup di istana, Pak. Ya, ini ada ceritanya tersendiri, ya. Jadi kita tidak berkuasa secara penuh. Oleh karena itu jangan sombong terhadap apa yang kita miliki. Ya. Anda punya mulia, tapi Anda tidak berkuasa secara penuh. Kalau Allah menghendaki, Allah ambil, Anda tidak bisa menghalangi. Yang pertama karena dia bukan milik Anda, ya, secara utuh dia milik Allah. Yang kedua adalah karena Anda tidak berkuasa secara penuh. Ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau kemudian mengatakan wa adhafal mulka li yaumiddin wa huwa yaumul qiyamati. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini menyandarkan sifat raja ini pada yaumuddin. Yaumuddin adalah hari kiamat. Ya. Jadi Malik yaumiddin, raja hari pembalasan. Padahal Allah itu raja baik hari kiamat apalagi di dunia ini. Tapi kenapa disebutkan ini raja pada hari pembalasan? Ya. Kata beliau, ya, yaumu yudanu nasu fihi bi a'malihim. Hari di mana manusia akan dibalas terhadap amalan-amalan mereka. Jadi yaumuddin itu bukan hari agama maknanya, hari pembalasan, yaumul hisab. Kata-kata din berarti hisab. Oleh karena itu ada pepatah dalam bahasa Arab, kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau membalas orang lain, demikian pula engkau akan dibalas. Ya. Nah, jadi yauma yudanu nasu fihi bi a'malihim khairiha wa syarriha. Apakah yang baik atau yang buruk? Nah, di sini beliau menyebutkan kenapa sifat raja di sini disandarkan kepada hari kiamat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut dengan saja Malik, ya? Kenapa disandarkan yaumiddin? Ya. Nah, beliau mengatakan di sini, li'anna fi dzalikal yaum yadhharu lil khalqi tamama adh-dhuhuri kamalu mulkihi wa adlihi wa hikmatihi wa inqita'i amlakil khalaiqi hatta innahu yastawi fi dzalikal yaum al-mamluk war ru'aya atau al-muluk war ru'aya wal abidu wal ahrar.
Kenapa disandarkan pada hari kiamat? Karena pada hari itu, kata beliau, tampaklah bagi makhluk kesempurnaan, ya, kesempurnaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dan kesempurnaan keadilan Allah dan hikmah Allah, dan terputusnya kekuasaan, ya, kekuasaan makhluk. Hingga pada hari itu, kata beliau, sama antara raja dan rakyat jelata, antara hamba sahaya dan orang yang bebas. Kulluhum mud'inuna li'azamatihi, semua mereka tunduk pada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Khadi'una li'izzatihi, ya, semuanya tunduk pada keagungannya. Muntadhiruna limujazatihi, mereka semua menanti balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajuna thawabahu, mereka mengharapkan pahala dari Allah. Khaifuna min iqabihi, semuanya takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falidzalika khassahu bidzikri, oleh karena itu Allah mengkhususkan dengan menyebutkan hari kiamat. Wa illa, kata beliau, fahuwal maliku liyaumiddin wa li ghairihi minal ayyam. Ya, kalau tidak demikian, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah penguasa hari pembalasan dan hari-hari yang lain. Jadi ini, kenapa Allah menyandarkan? Karena di dunia ini, Pak, masih ada raja-raja, masih ada penguasa. Di dunia ini masih ada penguasa, ada pemimpin, ada presiden, ada raja. Di dunia ini ada, ya. Dan di dunia ini kadang balasan itu tidak seperti apa yang kita lihat, ya. Ada orang yang kemudian berusaha, dia dizalimi, tetapi yang dipenjara yang terzalimi. Justru yang menzalimi dia menjadi orang yang bebas. Kan begitu di dunia ini, ya, kan begitu di dunia ini. Nah, di akhirat kelak semua itu akan diambil, segala urusan adalah milik Allah. Tidak ada lagi kerajaan, semua akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menggulung bumi ini dengan tangannya, ketika menggulung bumi ini, ketika menggenggam bumi ini dan menggulung langit dengan tangan kanannya, was samawati matwiyatun biyamini. Ya, ketika sudah hancur semua makhluk, sudah binasa, ya. Sudah binasa semua makhluk. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, disebutkan Allah bertanya kepada makhluk, di manakah orang-orang yang sombong itu? Ya. Di mana orang-orang yang sombong, orang-orang yang ponga dan angkuh? Tidak ada yang menjawab, karena semuanya telah menjadi tulang belulang. Kemudian Allah bertanya, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini? Semuanya tidak ada yang menjawab, karena semua binasa. Lillahil wahidil qahhar, kerajaan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang maha perkasa lagi maha esa, yang maha esa lagi maha perkasa. Jadi semua urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Maliki Yaumiddin? Karena kita tidak menyaksikan, ketika di dunia ini kita masih menyaksikan para raja-raja, sehingga sebagian manusia itu terhalangi dari melihat akan kebesarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Sebagian orang-orang kemudian berputus asa, ya Allah, dia menganggap Allah tidak adil. Dia mengatakan, saya telah berbuat begini, saya yang dizalimi, tapi saya yang kemudian mendapatkan hukuman. Kan ada begitu, karena terhalang dari hikmah. Di akhirat semua itu tampak jelas. Mereka semua menyaksikan segala urusan itu ada di tangan Allah. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala as-sawaba. Tidak ada yang bisa berbicara pada hari kiamat kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka hanya mengucapkan perkataan yang benar, tidak ada lagi dusta. Ya. Jadi ini maknanya mengapa kita menyebutkan Malik Yaumiddin, raja hari pembalasan. Ya. Oleh karena itu orang-orang yang membaca ini ketika sholat, hendaknya dia ingat bahwa Allah akan menyempurnakan balasan di akhirat kelak. Ya. Antum tidak usah khawatir dengan dunia ini, dengan berbagai macam tipu daya.
Ayat ini sekalian menjadi penghibur bagi jiwa yang lara, bagi orang-orang yang kemudian mendapatkan kezaliman. Maliki yaumiddin, Allah Raja hari pembalasan. Di dunia ini na'am, kalian orang-orang yang menzalimi ini, kalian diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah menyayangi kalian, bukan. Tapi memang karena Allah hendak menghukum dengan hukuman yang lebih berat, memberikan istidraj kepada orang-orang yang melakukan itu. Wa makaru wa makarallah, mereka berbuat makar padahal Allah memberikan makar pada mereka sedangkan mereka tidak sadar. Ya, ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya semua amalan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsekuensinya. Namanya kita pemegang amanah, ada masa pertanggungjawaban. Ya, orang di dunia saja usaha, ada pemegang amanah misalnya, mana laporan pertanggungjawabannya Anda? Coba sini saya lihat. Ya, bendahara misalkan, ini uangnya dari mana, untuk apa? Di akhirat begitu. Ya. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah itu amat sangat cepat hisabnya. Baik. Ini Malik yaumiddin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya, sebelum kita melihat tentang makna daripada ayat ini yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala, di sini kita melihat ada perubahan. Kalau dalam bahasa Arab ini ada perubahan apa ya? Subjek. Ya. Kalau yang pertama kan subjeknya itu kalau dalam bahasa pihak ketiga, orang ketiga, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di istilahnya yang ghaib ya, yang tidak ada di hadapan kita. Misalkan kita mengatakan, oh dia itu orang yang baik, dia itu orang yang baik. Berarti ketika kita mengatakan dia itu orang baik, kita mengatakan tentang seseorang yang tidak ada di hadapan kita, ya kan? Seperti itu kurang redaksinya. Alhamdulillahirabbil alamin, artinya ghaib. Nah, ketika mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah, berubah itu dhamirnya. Ya. Dari yang ketiga menjadi yang kedua, seakan-akan kita langsung berbicara secara langsung dengannya. Nah, ini merupakan salah satu di antara uslub disebutkan oleh para ulama. Agar apa? Agar seseorang itu merasa benar-benar bahwasanya dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita lihat ya, maknanya di sini kata beliau, ai nakhussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anati. Kami mengkhususkan engkau ya Allah ya saja dalam beribadah dan memohon pertolongan. Kenapa dikatakan hanya kepadamu? Kenapa terjemahnya itu hanya kepadamu? Dari mana diambil? Asal bahasa ini, asal uslub dalam bahasa Arab ya, umumnya itu objek itu diletakkan di belakang setelah predikat, subjek, predikat, objek. Ini objeknya dikedepankan. Objeknya dikedepankan. Harusnya kan ini na'buduka wa nasta'inuka. Nah, dia didepankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu, inilah yang dinamakan dengan para ulama li'anna taqdimal ma'muli yufidul hasr. Karena dikedepankannya objek itu menunjukkan akan pembatasan. Artinya hanya kepadamu ya Allah, tidak kepada yang lain, itu maknanya. Ya. Sehingga di sini faka'annahu yaqulu, atau kata beliau di sini wa huwa itsbatul hukmi lil madzkuri wa nafihi amma adahu, yaitu menetapkan hukum yang disebutkan dan menafikan selainnya. Artinya kita menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi dan menafikan yang lain, itu maknanya. Jadi memang Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, dari sisi bahasa saja sudah bisa menjelaskan. Ya. Itu maknanya. Faka'annahu yaqulu na'buduka wa la na'budu ghairaka. Seakan-akan seseorang mengatakan kami menyembah hanya kepadamu ya Allah dan kami tidak menyembah selainmu, itu maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ya. Wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghairika. Dan kami hanya memohon pertolongan kepadamu dan tidak memohon pertolongan kepada selainmu. Ini maknanya
ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lihat lagi kembali. Di sini menggunakan na'budu. Iyyaka na'budu, bukan iyyaka a'budu. Kan yang membaca ini kan masing-masing orang. Surat Al-Fatihah ini kan? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka, bukan iyyaka a'budu. Hanya kepadamu aku beribadah, tapi kami. Na'budu menggunakan kami. Para ulama memberikan penjelasan kenapa demikian? Karena di sini seolah-olah kita mengabarkan bahwa kita hanya beribadah kepada Allah, dan kita bukan hanya mengabarkan diri kita, tetapi kita mengabarkan kepada orang-orang selain kita. Artinya apa? Kita mengakui bahwasanya seluruh manusia ini hanya harusnya beribadah kepadamu ya Allah. Ya. Ada rahasia isyarat yang sangat penting. Ketika kita mengatakan, coba kita pikir, iya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ketika kita melihat kemudian orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca ayat ini, pasti hati kita akan bersedih. Kenapa? Kenapa mereka menyembah kepada selain Allah? Padahal kita sendiri sudah mengatakan, iya kan na'budu ya Allah, hanya kepadamu kami ya Allah beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Sehingga ya, dari ayat ini selayaknya kita mengajak orang-orang hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengakui seharusnya semua orang itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Wa quddimal ibadatu 'ala al-isti'anati min babi taqdimil 'ami 'ala al-khasi wa ihtimaman bitaqdimi haqqi ta'ala 'ala haqqi abadihi. Dan kata beliau, dikedepankannya ibadah atas isti'anah, memohon pertolongan, ini bagian dari pengedepanan yang umum atas yang khusus. Ya, pengedepanan yang umum atas yang khusus. Jadi ibadah itu kan umum. Isti'anah juga bagian dari ibadah. Sebenarnya ketika kita menyebutkan ibadah, isti'anah, memohon pertolongan, itu sudah masuk dalam konteks ibadah. Tapi kenapa di sini dipisah? Ya. Sering kami dapatkan kaidah dari guru kami, ya, Al-Ustaz Abu Qudamah hafizahullah ta'ala. Ini diantara kaidah yang sering beliau sebutkan ketika beliau mengajarkan kepada kami Al-Quran. Ya. Ya. Kata beliau, dzikrul khas ba'dal 'am li ta'zimi syai'in makhsus. Penyebutan yang khusus setelah yang umum untuk menyebutkan akan keagungan yang khusus ini. Ya. Baik. Ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wahtimaman bitaqdimi haqqi ta'ala ala haqqi ibadihi. Dan ya, memprioritaskan dengan mengedepankan hak Allah Subhanahu wa taala atas hak hambanya. Jadi iyyaka na'budu, ibadah itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sedangkan ketika kita mengatakan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, itu konsekuensinya kan hak kita. Kita memohon pertolongan untuk apa? Untuk kita. Ya. Tetapi ketika kita beribadah, itu kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wal ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah. Dan kata beliau, ibadah itu, ya, beliau memberikan pengertian di sini, ibadah adalah nama-nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan dan perkataan-perkataan baik yang lahir maupun batin. Nah, ini pengertian ibadah yang paling bagus yang dita'rifkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali dhahirati wal batinah. Sebutan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah
dari amalan ataupun perkataan, baik yang tampak maupun yang batini, ya, baik yang lahir maupun yang batin. Ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anatu, kata beliau, sedangkan isti'anah hiyal i'timadu 'ala Allah taala fi jalbil manafi'i wa daf'il mudari ma thiqati bihi fi tahsili dzalik, yaitu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh manfaat atau mencegah mudarat, disertai dengan keyakinan yang penuh, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hal itu. Jadi ketika kita memohon pertolongan kepada Allah, antara dua hal ini saja, apakah untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Kita berdoa kepada Allah juga untuk dua hal ini, apakah untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat, ya, atau menolak mudarat. Baik. Jadi ini isti'anah, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'athiqah. Ma'athiqah, athiqah itu artinya keyakinan yang penuh, percaya betul, ya, untuk mendapatkan hal tersebut. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berjalan bersama dengan kaumnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Fir'aun, untuk membawa kaumnya lari dari Fir'aun pada malam hari. Diketahui oleh Fir'aun, kemudian dikejarlah mereka. Nabi Musa alaihissalam membawa mereka ke Laut Merah. Ya. Tidak ada lagi jalan setelah itu. Tebing-tebing di belakang sudah kelihatan Fir'aun. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan ini, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua pasukan ini sudah saling melihat, ya, Fir'aun sudah melihat Nabi Musa dan kaumnya. Nabi Musa dan kaumnya melihat Fir'aun karena dia dengan tentara bala tentara lengkap. Jadi kelihatan kan kuda mereka yang kemudian mengeluarkan debu yang begitu tinggi. Ya, qala ashabu Musa, berkatalah ashabu Musa, inna lamudrakun, wahai Musa, kita pasti didapat ini. Di sebagian riwayat disebutkan, ya Musa, apakah di sini Tuhanmu memerintahkan kita untuk lari? Kata Nabi Musa, iya di sini. Sungguh kita akan didapat. Kita pasti dapat. Mana mau tidak didapat? Sebelah kiri tidak ada jalan, sebelah kanan tidak ada jalan. Yang ada harus kembali. Mau ke depan ada Laut Merah yang dalamnya seperti apa? Kata Nabi Musa alaihissalam, kalla, inna rabbi ma'ya, inna ma'ya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Tuhanku bersamaku, dia pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Itulah athiqatu ma'allah, percaya kepada Allah. Terkadang kita harus membatalkan logika kita untuk membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah memerintahkan, ya, dan kami mewahyukan kepada Musa, anidrib bi asaqal bahr, pukulkanlah tongkatmu itu ke lautan. Famfalaqa, maka kemudian lautan itu menjadi terbelah. Wa kana kullu firqin kattawdil azim, maka setiap bagian itu seperti gunung yang sangat besar. Nabi Musa tidak pernah tahu kalau dia akan melakukan seperti itu. Nabi Musa apa tahu sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada wahyu yang menyebutkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam sebelumnya akan melewati lautan itu dengan terbelahnya lautan. Nabi Musa tidak pernah tahu. Allah hanya memerintahkan, bawa kaummu ke sini pada malam hari, innakum muttabaun, sesungguhnya kalian akan diikuti. Allah sudah memberitahukan bahwasanya nanti kalian akan diikuti oleh Fir'aun. Artinya Allah memberitahukan nanti kalau kau pergi, Fir'aun nanti akan tahu dan kalian akan diikuti. Ya. Apakah Nabi Musa kemudian kalau begitu untuk apa kita lari kalau kita ternyata akan diikuti kan? Tidak. Nabi Musa alaihissalam taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah atiqat. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tanggung-tanggung. Ya. Hilangkan semua kekuasaan yang kita miliki. Hilangkan semua. Kita datang kepada Allah dalam keadaan fakir dan kita menghadap kepada yang maha kaya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala,
ya ibadi, lau anna ya awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahra. Wahai hambaku, seandainya yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian dari jin dan manusia semuanya berkumpul dalam satu tempat, kata Allah, masing-masing mereka meminta kepadaku dan aku penuhi permintaan mereka pada saat itu, tidak akan berkurang apa yang ada padaku kecuali seperti berkurangnya jarum apabila dimasukkan ke dalam lautan. Tidak akan berkurang. Ya, itulah athiqatu ma'allah. Kita minta kepada Allah, kita datang benar-benar sebagai orang yang fakir. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu adalah sesat kecuali siapa yang meminta mintalah petunjuk kepada kata Allah, maka aku akan berikan petunjuk kepadanya. Baik. Nah, tetapi apakah isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah ini menafikan ketika kita meminta pertolongan kepada manusia? Apakah berarti tidak boleh kita minta pertolongan kepada manusia? Bukan. Makna daripada meminta pertolongan kepada Allah yang pertama bermakna doa, bahwasanya kita langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan kita. Yang kedua bermakna adalah ketika kita meminta pertolongan kepada manusia, itu maknanya kita hanya menjadikan manusia sebagai sebab. Tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena kita memandang Allah menurunkan sebab untuk terwujudnya sesuatu, maka kita menempuhnya sebagai bagian dari ikhtiar. Oleh karena itu meminta pertolongan kepada manusia ada syarat. Yang pertama adalah kita meyakini mereka hanya sebagai sebab, bukan yang memberikan. Kita sakit datang kepada dokter berobat. Jangan sekali-kali kita mengatakan, dok, kalau bukan karena Anda, saya sudah celaka penyakitku ini. Tidak boleh mengatakan seperti itu kesyirikan. Kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab Anda ya dok, mungkin saya sudah mati. Itu baru benar. Kalau bukan karena Allah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita meminta kepada seseorang yang dia mampu untuk melakukannya, bukan kepada seseorang yang tidak mampu. Ya. Oleh karena itu, kalau kita meminta pertolongan, ya, masuk akal ada seseorang kemudian sakit datang kepada anak kecil. Dia bukan dokter, bukan apa. Dulu kan ada Ponari itu ya, Ponari yang terkenal dulu. Datang orang-orang berobat kepadanya, dia tidak mampu, tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini kesyirikan. Kenapa demikian? Kenapa? Apabila kita meminta pertolongan kepada orang yang tidak diberikan kemampuan untuk menolong kita, berarti ada keyakinan dalam kita bahwa dia ini memiliki kekuasaan yang itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang, ya. Dan yang ketiga, kita meminta pertolongan kepada orang yang hadir, bukan orang yang gaib. Walau dia mampu. Ada orang yang biasa menolong kita, ya, misalnya membantu kita. Kalau kita kesulitan, orang ini senantiasa membantu kita. Sekarang orang ini lagi keluar kota, tiba-tiba kita ditimpa kesulitan, ya, langsung kita menyebut namanya, wahai fulan, tolong saya. Padahal dia tidak ada di situ, dia ada di luar kota. Apa boleh demikian? Tidak boleh. Berarti kalau kita melakukan itu, berarti kita meyakini dia mengetahui perkara yang gaib, ya kan? Yang itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia makna ketika kita beristi'anah, bahwasanya kita mengambil sebab kepada makhluk. Ya, kita mengambil sebab kepada makhluk. Baik. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau rahimallahu taala mengatakan, wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anati bihi huwal wasilatu lis sa'adatil abadiyyati wan najati min jami'is syururi. Ya. Fala sabila illa atau ilan najati illa bil qiyami bihima. Kata beliau, dan menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepadanya, dia merupakan wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi dan keselamatan dari segala keburukan. Maka tidak ada jalan bagi keselamatan kecuali dengan menegakkan keduanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi ini dua merupakan sebab utama bagi seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan. Beribadah kepada Allah dan memohon pertolongan.
Kalau kita sudah terbiasa dengan beribadah kepada Allah dan terbiasa untuk memohon kepada Allah dalam segala urusan-urusan kita, maka terbuka bagi kita pintu kebahagiaan. Ya, terbuka bagi kita pintu kebahagiaan. Ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang tidak beribadah kepada Allah, maka mereka akan sesat. Berpaling dari peringatan Allah, maka kehidupan yang sempit di dunia dan di akhirat kelak akan dibangkitkan dalam keadaan buta, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang beribadah tapi tidak pernah meminta pertolongan kepada Allah. Ini orang yang sombong. Orang yang sombong tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Orang yang sombong tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang hakiki adalah ketika seseorang itu senantiasa beribadah kepada Allah dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau seseorang terbiasa mengandalkan dirinya, dia akan melampaui batas pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Sesungguhnya manusia ini benar-benar melampaui batas ketika dia melihat dirinya serba cukup. Nah, selanjutnya beliau mengatakan, wa inna ma takunul ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqsudan biha wajh Allah taala. Sesungguhnya ibadah itu dia akan menjadi benar-benar ibadah apabila dia diambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimaksudkan untuk mendapatkan wajah Allah, artinya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa bihadzainil amrayni takunu ibadatan. Maka dengan dua hal inilah ibadah itu benar-benar menjadi sebuah ibadah. Jadi biar apapun orang mengatakan itu ibadah, tapi kalau tidak didasari dengan dua hal ini, itu bukan ibadah. Tidak ada petunjuk Rasulullah padanya dan tidak ikhlas dalam menjalankannya, maka dia bukan ibadah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Tuhannya, keselamatan, maka hendaknya dia melakukan amalan soleh. Amalan soleh itu adalah amalan yang berada di atas ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu petunjuk Rasulullah. Semua petunjuk Rasulullah itulah ilmu. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang namanya ibadah mesti berada di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebuah adat kebiasaan, kalau kita ingin meningkatkan dia menjadi ibadah, itu harus berada di atas ilmu dari Rasulullah, petunjuk. Contoh senyum. Senyum itu kan adat kebiasaan. Kalau kita ingin dia meningkat menjadi ibadah, maka niatkanlah senyum itu sebagai pengamalan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyum untuk saudaramu itu adalah sedekah. Tapi kalau tidak ada juga terniat apa-apa, maka senyum hanya menjadi sebuah akhlak yang biasa. Ya. Jadi ibadah itu akan menjadi sebuah ibadah manakala dia berada di atas petunjuk Rasulullah dan dilakukan dengan ikhlas. Dua hal ini yang berputarnya ibadah. Ada orang betul-betul berada di atas petunjuk tapi belum tentu ikhlas. Ada orang juga yang ikhlas, betul-betul menginginkan Allah, tetapi belum tentu berada di atas petunjuk Rasulullah. Maka yang adil itu adalah ketika kita melaksanakan ibadah, ikhlas dan berada di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzikrul isti'anah ba'dal ibadati ma'a dukhuliha fiha liihtiyajil 'abdi fi jami' ibadatihi ila al-isti'anati billahi ta'ala. Fa innahu in lam yun'inhu Allahu lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamiri wa jitinabin nawahi. Kata beliau, dan disebutkannya isti'anah. Isti'anah itu memohon pertolongan kepada Allah setelah disebutkannya ibadah. Sementara isti'anah ini masuk ke dalam kategori ibadah, kata beliau. Kenapa? Karena kebutuhan hamba
di dalam seluruh ibadahnya, kebutuhannya untuk mendapatkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia butuh untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh ibadahnya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya, maka tidak mungkin dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Ini poin yang sangat penting. Bahwa ternyata ketika kita meminta tolong bukan hanya untuk hajat-hajat kita yang bersifat duniawiyah atau ukhrawiyah, tetapi meminta pertolongan kepada Allah agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Kita susah untuk mendapatkan sholat yang khusyuk, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan sholat yang khusyuk. Bahkan mungkin kita sulit untuk berdoa dengan khusyuk, mintalah kepada Allah dengan doa kita, ya Allah berikanlah saya kekuatan agar saya bisa khusyuk dalam berdoa kepadamu. Ya, maka semua ibadah ini jamaah sekalian tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan kecuali dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini hal yang paling besar. Oleh karena itu para ulama menyatakan, dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwa Al-Quran itu rahasianya adalah surat Al-Fatihah, dan rahasianya surat Al-Fatihah ada pada ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan dengan gamblang tentang ayat ini, ya, dalam sebuah risalah yang beliau tulis. Saking kandungan yang terdapat dalam ayat ini, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Inilah ikhwatal iman di antara beberapa hal yang bisa kita hadirkan di kesempatan malam hari ini. Dalam firman Allah, iyyaka na'budu, sekali lagi kami ingin memberikan isyarat bahwa kita mengabarkan bukan hanya diri kita, tapi kepada saudara-saudara kita, bahwa ini menunjukkan seorang muslim itu hendaknya dia bersaudara satu dengan lainnya. Kita sama-sama beribadah kepada Allah dan kita sama-sama memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki perbedaan, kita memiliki perbedaan, manusia semua memiliki perbedaan. Tapi mari dalam beribadah kepada Allah dan memohon pertolongan kita dalam satu kata, bahwasanya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak meminta pertolongan kecuali hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita sekalian kepada ilmu yang bermanfaat dan juga kepada amalan soleh. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.